Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lina Quratul Aini, NIM 183131050 dari PIAUD 6B IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prinsip pola asuh yang perlu dilakukan orang tua terhadap anak. Nah, pola asuh yang baik dapat membantu menumbuhkan rasa kepedulian, kejujuran, kemandirian, dan keceriaan pada anak. Cara pengasuhan yang baik juga dapat mendukung kecerdasan anak dan melindungi anak dari rasa cemas, depresi, pergaulan bebas, serta penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Pola asuh yang baik juga dapat mengurangi resiko anak mengalami gangguan perilaku. Prinsip utama pola asuh yang baik adalah membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, sekaligus mendukung, membimbing, dan menjadi teman yang menyenangkan. Nah, di sini ada 5 prinsip pola asuh yang dapat diterapkan orang tua kepada diri anak. Prinsip yang pertama yaitu menjadi panutan yang baik bagi anak. Anak cenderung akan meniru apa yang orang tua lakukan. Oleh karena itu, menjadi panutan yang baik bagi anak adalah salah satu cara mendidik anak yang penting dilakukan oleh para orang tua. Ketika Anda ingin menanamkan karakter positif pada anak, berilah contoh mereka, misalnya dengan selalu berkata jujur, berperilaku baik, dan santun terhadap orang lain, serta membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. Selain itu, tunjukkan kepada anak bagaimana cara hidup sehat, misalnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari, menyikat gigi setelah makan dan menjelang tidur, serta membuang sampah pada tempatnya. Prinsip yang kedua ini yaitu jangan terlalu memanjakan anak. Kita sebagai orang tua mungkin tidak sadar bahwa selama ini kita selalu menuruti kemauan anak. Nah, ini saatnya untuk menghentikan kebiasaan tersebut, sekaligus memberi pelajaran pada anak agar ia tidak terlalu manja. Misalnya, jangan turuti kemauan anak ketika ia sedang menangis atau tantrum karena ingin menonton televisi saat waktunya tidur malam. Minta dibelikan sesuatu yang tidak ia butuhkan, atau ketika ia merengek untuk bermain HP atau gadget. Mendisiplinkan anak merupakan salah satu bentuk kasih sayang anak yang penting dilakukan orang tua dalam membentuk karakter yang baik pada anak. Meskipun demikian, jangan pula memarahi atau bahkan sampai memukulnya ketika ia berbuat kesalahan. Cobalah menegurnya dengan lembut namun tegas ketika ia berbuat salah dan berikan pemahaman kepadanya. Jangan lupa juga berikan pujian ketika ia melakukan hal yang baik. Ini akan memotivasinya untuk menjadi anak yang lebih baik. Prinsip yang ketiga yaitu luangkan waktu untuk anak setiap hari. Anak-anak yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya bisa melakukan tindakan yang tidak baik atau berkelakuan buruk. Biasanya mereka melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi sesibuk apapun kita sebagai orang tua, kita harus selalu meluangkan waktu untuk terlibat dalam kehidupannya. Terutama bagi para ayah, ini sangat penting sekali untuk menjalin hubungan ayah dan anak yang baik. Perlu diingat, melibatkan diri dalam kehidupan anak bukan berarti kita sebagai orang tua harus terus-menerus berada di sampingnya. Luangkan waktu untuk menjalin hubungan dan kegiatan berkualitas seperti sarapan bersama, mengantarnya ke sekolah, datang ke setiap acara yang dilakukan anak, atau sebatas berbincang sebelum tidur mengenai kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Nah, prinsip yang keempat yaitu tumbuhkan sifat kemandirian pada anak. Melatih anak agar mandiri dapat ditanamkan dengan cara memberikan anak kepercayaan, kesempatan, dan apresiasi. Misalnya nih, dengan mengajarkan anak untuk merapikan mainan dan tempat tidurnya sendiri, atau sekedar membiasakan anak untuk menyiapkan bekal sekolahnya sendiri. Saat anak memasuki masa remaja, orang tua bisa mendukung dan membantu anak untuk menyelesaikan masalah pribadinya, yaitu dengan berdiskusi,
dan mengarahkan pikiran anak untuk mengambil sikap yang terbaik. Pahamilah bahwa belajar mandiri tidak mudah bagi anak. Jadi tunjukkan apresiasi dan kasih sayang kita sebagai orang tua pada setiap usaha dan keberhasilannya. Misalnya, dengan mengucapkan terima kasih atau berikan pujian ketika ia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita sebagai orang tua juga bisa menyelipkan selembar kertas di bekal makanannya yang bertulisan "Mama sayang dan bangga padamu". Dengan begitu, anak akan merasa dirinya berharga. Namun perlu diingat, saat mereka gagal atau berbuat salah, jangan mengejeknya. Jangan pernah mengejeknya. Jangan mengejeknya, apalagi membandingkan dirinya dengan anak-anak lain atau teman seusianya yang lebih darinya. Nah, prinsip yang terakhir, prinsip yang kelima ini yaitu tentukan peraturan di rumah dengan menyertai alasannya. Menerapkan peraturan bisa membantu anak kita untuk belajar mengendalikan diri dan membedakan perilaku baik dan buruk. Ketika membuat peraturan, jelaskan alasan mengapa peraturan tersebut dibuat. Misalnya nih, menggunakan listrik seperlunya untuk menghemat biaya, tidak berlebihan dalam menggunakan gadget atau handphone karena tidak baik untuk kesehatan, atau tidak menonton TV sebelum pekerjaan rumah selesai. Pastikan kita selalu konsisten dalam menerapkan peraturan yang kita buat. Jika kita tidak konsisten, anak akan merasa bingung dan mungkin akan meremehkan peraturan. Mendisiplinkan anak memang penting. Mendisiplinkan anak itu memang penting, sangat penting, tapi tidak dengan cara yang terlalu keras seperti melontarkan kata-kata kasar, bahkan sampai memukulnya. Anak yang terbiasa dipukul orang tua cenderung lebih suka berkelahi dan melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah dengan teman-temannya. Nah, konsisten dalam menerapkan pola asuh yang tadi saya jelaskan, itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Mengingat setiap orang tua juga memiliki keterbatasan, baik soal waktu maupun tenaga. Akan lebih baik jika kita sebagai orang tua fokus pada hal yang paling perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang tidak kalah penting, orang tua itu pengasuh anak paruh waktu, atau bisa disebut babysitter. Harus paham bahwa lingkungan dan usia bisa mempengaruhi perilaku anak. Jadi terapkan pola asuh sesuai usia dan perkembangan anak kita, buah hati kita. Jika kita mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip pola asuh seperti tadi, atau apabila anak memiliki masalah dalam berperilaku, cobalah untuk berdiskusi dan meminta saran dari orang tua lain, orang tua kita, atau guru di sekolah anak kita. Jika diperlukan, kita juga bisa berkonsultasi dengan psikolog anak untuk mendapatkan saran terbaik untuk pola asuh bagi anak. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.